underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Partai Nasdem mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau capres yang diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kemarin itu kan memang ya, Nasdem itu kan kelihatannya termasuk partai yang gede ya. Walaupun sebetulnya cuma 8% kurang lebih ya. Nah, tetapi karena posisinya itu bisa menjadi satu dengan koalisi-koalisi ya, artinya bisa berkoalisi karena angka 8% kan lumayan ya. Sedangkan syarat ngajukan presiden itu kan 20% ke atas ya, 25 atau 20% itu. Nah, makanya dia posisinya bargaining positionnya itu cukup tinggi karena 8% itu ya. Kemarin dulu itu kan Nasdem sempat mengatakan bahwa pengumuman calon presiden yang akan diangkat oleh koalisi dari Nasdem itu akan dilakukan 10 November. Berkenaan dengan peringatan Hari Pahlawan. Wah, bagus ya. Nah, tetapi ini tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kemarin ya itu cepat-cepat diumumkan siapa calon presiden yang akan diangkat walaupun koalisinya itu belum terjadi. Nah, ini nggak ngerti ada apa. Ya. Bahkan pimpinan dari partai itu katanya ya habis sakit di Singapura. Kalau sakit di Singapura kan mestinya juga penyakitnya tuh ya tidak cuman masuk angin ya. Atau pegelinu ya. Nah, itu makan jamu bisa sembuh ya. Nah, tapi kalau sempat dirawat di rumah sakit Singapura mestinya juga agak gawat ya. Nah, terus pulang Jakarta langsung mengumumkan bahwa kemarin itu akan mengumumkan siapa calon presiden yang diangkat. Nah, kebetulan yang dipilih kan Anies ya. Nah, siapa Anies kan semua udah tahu ya. Nah, sekarang kenapa ini terjadi? Ini banyak analisa-analisa yang memperbincangkan ya, netizen maupun tokoh-tokoh kita yang hebat-hebat pandangannya itu memikirkan bahwa belakangan ini kan Anies itu kan dipanggil sama KPK. Dimintai keterangan. Berkenaan dengan sinyalemen atau dugaan-dugaan ada masalah dengan Formula E yang biayanya sampai triliun itu yang kemarin diselenggarakan. Biasanya kalau dipanggil KPK itu kan pasti menjurusnya kan korupsi ya, karena namanya aja KPK ya. Nah, dengan adanya dipanggil seperti itu dan kebetulan jabatan Anies nanti akan selesai akhir Oktober ini. Nah, kenapa kok tiba-tiba pencalonan ini diumumkan lebih dahulu? Ya, ada yang ngomong bahwa mumpung sekarang di KPK itu belum ada status yang lebih tinggi kecuali diminta keterangan, ya kan? Nah, ini kalau sempat Anies dijadikan calon presiden oleh partai Nasdem, nah, itu kan mempunyai alasan. Kalau sampai KPK itu berani menaikkan status dari Anies ini, maka kan bisa punya peluang untuk mengatakan bahwa KPK telah bermain politik. Karena ini calon presiden yang sudah diumumkan dari partai Nasdem, ini kok dijadikan status yang lebih tinggi soal korupsi. Nah, ini kan bisa saja kalau nanti pada rame-rame berteriak, wah ini berarti penjegalan Anies untuk maju sebagai calon presiden. Bisa-bisa minta agar supaya jangan diteruskan dulu sampai pemilu selesai. Lah, ini juga salah satu jalan agar supaya memakai alasan itu untuk mempertahankan agar tidak diperiksa. Ini yang ngomong mereka ya. Nah, terus juga ada yang lain. Kalau misalnya Anies ini sudah dicalonkan sebagai bakal presiden ya. Nah, sekarang kan koalisi-koalisi yang sekarang ini belum mendapat
porsinya kan posisinya menjadi wakil presiden. Ya. Nggak bisa presiden lagi. Ya. Ya, apalagi Anies diberi hak untuk menentukan wakilnya siapa. Nah, ini kan jadi suasananya kan menjadi ramai ya. Ya. Seperti kalau di pasar itu ada dagang sapi ya. Ini kan jadi ramai nih ya. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini cukup heboh. Ya. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Kita nanti lihat. Karena kemarin begitu mengumumkan Anies jadi calon presiden dari Nasdem, Ya. ada tokoh-tokoh dari Nasdem yang sempat mengatakan akan mengundurkan diri karena tidak cocok dengan putusan yang ada sekarang ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.